Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Sonata. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang itu pertama ketuanya Muhammad Raka Sonata, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Kadafi, Ridwan, dan Ferdinand Alfiansyah. Judul proposal yang akan saya presentasikan adalah pelatihan teknologi informasi terhadap UMKM dengan tujuan mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM dengan bantuan teknologi. Dan berikut merupakan ringkasan proposalnya. Dalam proposal ini kami melakukan pelatihan terhadap masyarakat. Dalam pelatihan masyarakat ini kami menargetkan pelatihan kepada UMKM. Pelaku usaha yang kami berikan pelatihan memiliki kendala seperti terdapat banyaknya barang dagangan yang tidak laku, terdapat persaingan bisnis yang ketat sehingga menjadikan masalah terhadap pelaku usaha, dan adanya masalah yang dikarenakan produk yang kadaluarsa dan lain-lain. Maka dari itu kami pun memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang disampaikan pelaku usaha. Salah satu contoh cara kami memberikan solusinya yaitu dengan cara memberikan pelatihan menggunakan aplikasi yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi pelaku usaha. Dengan adanya pelatihan ini kami berharap mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Bab 1 Pendahuluan. Analisis situasi. UMKM merupakan salah satu usaha mikro yang memberdayakan industri rumahan. UMKM Indonesia memiliki kontribusi sebesar 15,8% terhadap rantai pasok produksi global di tingkat ASEAN. Perkembangan UMKM dari tahun ke tahun, pelaku usaha rumahan merupakan salah satu bidang bisnis yang baik berperan dalam menopang perekonomian di Indonesia. Pelaku usaha rumahan merupakan bagian dari UMKM yang harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada. Salah satu perubahan dan perkembangan yang memiliki pengaruh besar dalam bidang pemasaran dan usaha rumahan adalah teknologi informasi. Dalam kegiatan pelatihan masyarakat yang akan kami lakukan, kami melakukan pelatihan penggunaan teknologi informasi terhadap pelaku usaha UMKM yang bertujuan berusaha untuk membekali wawasan keuntungan penggunaan teknologi terhadap usaha ini dijalankan. Berdasarkan hasil pengamatan dari kami terhadap pelaku mitra usaha, banyak yang mengungkapkan bahwa selama menjalankan usaha memiliki masalah yang harus dihadapi, seperti kendala dalam memanajemen keuangan, pemasaran produk, hingga masalah sulitnya mencari produk yang akan dijual. 1.2 Permasalahan mitra. Usaha warung bisa dibilang menjadi bisnis yang terkekang oleh waktu. Peminat yang akan selalu ada, dan kemudahan yang akan diberikan membuat warung ini tidak akan ditinggalkan oleh pelanggan. Namun sama seperti jenis usaha lainnya, bisnis warung juga memiliki masalah yang bisa menjadi tantangan ke depannya. Masalah-masalah ini harus diatasi dengan baik jika warung ingin tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM berikut adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemilik UMKM warung. A. Terdapat banyaknya persaingan bisnis. Warung menjadi salah satu usaha yang cukup mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika ada banyak pesaing penjual mulai dari warung tradisional sampai warung modern berkonsep retail. Masalah banyaknya persaingan pada usaha warung sembako merupakan permasalahan klasik yang selalu ada. Terdapat barang dagangan yang tidak laku. Warung bukanlah usaha berskala besar yang memiliki banyak jaringan dan gudang untuk menyimpan barang-barang. Oleh karena itu, para mitra usaha warung pun harus cermat saat membeli barang-barang untuk warung sembako yang nantinya akan dijualkan. Jangan terjebak dengan pola pikir warung yang bagus itu warung yang barangnya lengkap dan banyak. Hal ini bisa menimbulkan risiko barang menumpuk dan tidak laku saat dijual. C. Barang yang rusak atau kadaluarsa. Hal yang sering ditemui pada usaha warung adalah barang yang rusak atau kadaluarsa. Tentunya barang tidak dapat dijual kepada konsumen. Selain tidak laku dan menumpuk, masalah ini berkaitan dengan barang adalah tanggal kadaluarsa dan mengalami kerusakan. Masalah ini, jika tidak diatasi dengan baik, akan membuat warung mengalami kerugian yang cukup besar. D. Adanya utang pembelian tidak terbayar karena tidak ada catatan terhadap pengutang. Utang menjadi salah satu masalah yang sering ditemui dalam setiap usaha. Salah satu strategi penjualan produk warung adalah dengan menerapkan sistem kasbon bagi pelanggan. Jika pelanggan membayar kasbon dengan lancar, tentu tidak ada masalah. Masalahnya jika baik pelanggan yang membayar kasbon macet, tentunya ini sangat merugikan pelaku usaha. Bab 2. Solusi dan target luaran. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah yaitu minimnya pengetahuan teknologi informasi dapat digunakan sebagai untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Permasalahan utamanya adalah dalam penggunaan teknologi informasi sebagai manajemen keuangan dan produk hingga sebagai pemasaran produk. Solusi yang kami berikan terhadap masalah yang dihadapi adalah pelaku usaha adalah sebagai berikut. 1. Solusi terhadap masalah banyaknya persaingan bisnis. Untuk masalah ini kami memberikan solusi dengan menyarankan pelaku usaha untuk menjual produknya melalui secara online dengan menjualnya ke e-commerce atau situs online. Kami juga memberikan pelatihan teknologi cara berjualan di situs
di satu situs online. Situs online Shopee adalah yang kami gunakan sebagai objek pelatihan. Kami juga menyarankan kepada pelaku usaha untuk memperluas target penjualan, yaitu dengan mempromosikan toko yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui media sosial seperti aplikasi Instagram ataupun Facebook. 2. Solusi terhadap agar terhindar dari adanya barang-barang yang tidak laku, yaitu dengan kami memberikan pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan pemilihan produk yang laku dan produk yang tidak laku, sehingga memudahkan pelaku usaha ke depannya untuk memilih barang yang laku saja untuk dijual. Untuk pelatihannya, kami menjadikan aplikasi Inventory Management App sebagai aplikasi pencatatan pemilihan produk. Aplikasi ini dapat digunakan untuk pencatatan produk. Dan ketiga, solusi terhadap agar terhindar dari adanya banyak produk yang kadaluarsa. Untuk membantu mengurangi permasalahan ini, kami memberikan solusi untuk menggunakan aplikasi yang dapat mencatat terhadap kadaluarsa produk. Kami memberikan pelatihan dengan cara penggunaan aplikasi yang bernama BIP Manajemen Kadaluarsa. Aplikasi ini sangat berguna untuk mencatat tanggal kadaluarsa produk. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengingatkan penggunanya bahwa terdapat ada produk yang akan kadaluarsa. Dengan dilakukan pelatihan ini, penggunaan aplikasi ini kami berharap kepada pelaku usaha dapat menghindari banyaknya produk yang akan kadaluarsa. 4. Solusi terhadap agar terhindarnya adanya pembelian tidak membayar kasbon karena tidak ada pencatatan pelanggan yang melakukan kasbon. Untuk masalah ini, kami memberikan solusi cara penggunaan aplikasi yang dapat mencatat nama-nama pelanggan yang akan melakukan kasbon terhadap pelaku usaha. Untuk pelatihan ini, kami menggunakan aplikasi yang bernama buku hutang piutang yang dapat diunduh Play Store. Jenis luaran yang diharapkan dari solusi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan bagi pelaku usaha sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil program pelatihan masyarakat ini bisa dijadikan sebagai bahan pelatihan penggunaan teknologi terhadap pelaku usaha lainnya. Hasil pelatihan ini dapat untuk mendorong para pelaku usaha untuk mempelajari teknologi informasi, bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya program pelatihan ini dapat meningkatkan rasa semangat kepada pelaku usaha untuk tidak menyerah terhadap masalah yang terdapat pada usaha yang mereka jalankan. Bab 3. Metode pelaksanaan. Dalam rangka mencapai tujuan pelatihan teknologi informasi terhadap pelaku UMKM, maka ditempuh langkah-langkah pelatihan sebagai berikut. 1. Menghubungi pelaku mitra usaha yang akan diberikan pelatihan teknologi terhadap informasi terhadap usaha yang dijalankan mitra dan membuat jadwal untuk diadakan pelatihan. 2. Menanyakan perihal masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha saat menjalankan usaha yang dijalankan saat ini. 3. Membahas masalah dengan tim kami terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku mitra usaha yang nantinya akan dijadikan solusi atas masalah pada saat menjalankan usaha pelaku mitra. 4. Menentukan pelatihan teknologi informasi yang akan disampaikan kepada pelaku mitra usaha dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. 5. Memberikan pelatihan dengan topik yang sesuai permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut. A. Bagaimana cara mengatasi persaingan bisnis dengan bantuan teknologi informasi. B. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari banyaknya barang yang tidak laku. C. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari adanya produk yang kadaluarsa. D. Bagaimana cara membuat pencatatan kasbon agar terhindar dari adanya pembelian tidak membayar kasbon dengan bantuan teknologi informasi. Bab 4. Jadwal kegiatan. Pertama adalah kegiatan pembukaan acara yang dimulai dari pukul 10 sampai 10.10 pagi. 2. Menyampaikan topik pelatihan yang akan dilatih 10.11 sampai 10.20. 3. Menyampaikan materi pelatihan tentang cara mengatasi persaingan bisnis dengan bantuan teknologi informasi yang dimulai dari 10.21 sampai dengan 10 menit lewat 45 menit pagi. Dan selanjutnya menyampaikan materi pelatihan tentang solusi agar terhindar dari banyak barang yang tidak laku yang dimulai dari 10.46 menit sampai jam 11.10. Dan kelima, menyampaikan materi pelatihan tentang solusi agar terhindar dari adanya produk yang kadaluarsa yang dimulai dari jam 11 sampai jam 11.11 sampai jam 11.35. Dan keenam, menyampaikan materi pelatihan tentang cara membuat pencatatan kasbon agar terhindar dari pembelian tidak membayar kasbon dengan bantuan teknologi informasi yang dimulai dari 11.36 sampai jam 12. Dan selanjutnya penutupan acara dari jam 12 sampai selesai. Baik, sekian itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.